Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 11 TBSM 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran dari materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Untuk materi dari season ketiga ya, yaitu materi season ketiga yaitu materi tentang sikap dan perilaku wirausaha ya. Untuk materi sikap dan perilaku wirausaha ini kita akan coba awali materi kita kali ini ya untuk sesi ketiganya. Tapi sebelum mengawali materi ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya ya. Semoga dari materi kita yang kita kali ini mendapat kelimpahan berkah dari Allah dan ilmu yang kita pelajari semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk materi season ketiga ini ya, sikap dan perilaku wirausaha ini ya, seperti biasanya ya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, di session yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga ya. Kita akan lanjut bagaimana di sini kalian bisa memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan ya. Yang keempat itu kalian mampu untuk mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Nah di sini poin ketiga dan keempat itu kalian nanti lewat online ini ya. Kalian ada tugas ya, tugas secara individu dan tugas kelompok yang akan kalian coba, yang akan kalian kirimkan ya ke bentuk email ya, lewat email Bapak. Nah, di sini Bapak coba ingin jelaskan lagi ya. Di sini dari karakter wirausaha itu ya, wirausaha ada big grade ya, membagi karakter wirausaha dengan 10D ya, dengan 10D. Yaitu antara lain yang pertama itu dream ya. Dream yaitu memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Yang kedua decisiveness ya, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga door, yang keempat determina ya, kelima dedication, 6 devotion ya, 7 detail, 8 destiny, 9 dollar, dan 10 distribute ya. Bagaimana Big Grab ini ya membagi karakter wirausaha ini menjadi 10 komponen ya, 10 poin. Ada bagaimana kita harus memiliki impian-impian, bagaimana kita bisa memutuskan, bagaimana kita berorientasi pada tujuan ya, bagaimana kita harus mendedikasikan ya semua potensi kita kepada usaha yang kita tekuni ya, kita geluti ya. Nah itu ada 10 poin yang menurut Big Grab yang harus kita kuasai dan miliki ya, karakter wirausaha. Nah di sini ada lagi ada Yaksa Daud ya, Yaksa Daud ya, mantan menteri dulu itu ya, mantan menteri yang dikenal dengan falsafah Doraemon. Apa itu yang dimaksud dengan falsafah Doraemon ya? Falsafah Doraemon itu yaitu merupakan singkatan ya, singkatan. Yang pertama itu D-nya itu dream ya, O-nya opportunity ya, R-nya itu reform, A-nya action, E-nya energi ya, yang keenamnya itu M-nya itu mapping ya, 7-nya itu organizing, yang N-nya itu network, jaringan ya. Yang pertama dream. Menurut Yaksa Daud, kita itu harus memiliki dream atau impian. Bagaimana seorang wirausaha sejati ini dia memiliki impian-impian yang jauh ke depan ya, visioner ya, memiliki impian-impian. Terus impiannya itu harus mau tidak mau yang harus dia aktualisasikan ya. Terus selanjutnya itu opportunity atau disebut juga peluang ya, mampu mencari peluang atau kesempatan usaha apa yang ingin dia geluti ya,
cari peluang. Siap segala sesuatunya, pasang mata, pasang telinga, ya. Apa peluang untuk hari ini atau peluang untuk besok, ya. Di sekitar lingkungan, sekitar keluarga, ya. Apa peluang yang dimiliki, ya, peluangnya. Terus yang ketiga itu reform, ya. Bagaimana dia harus mampu untuk menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis, ya. Ada perencanaan yang harus dia susun, atur, ya, bagaimana dia mengatur rencana, strategi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu action, ya. A-nya itu action, bagaimana dia harus melakukan tindakan. Jadi enggak hanya impian-impian saja, ya. Jadi hanya bayangan-bayangan saja. Bagaimana dia harus melakukan suatu tindakan atau gerakan, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia impikan, apa kesempatan yang telah dia dapatkan, ya. Bagaimana dia menyusun, kemudian melakukan action atau tindakan, ya. Kata-kata tanpa tindakan percuma juga, ya. Nah, berarti harus ada tindakan atau perbuatan yang harus dia lakukan. Terus selanjutnya E-nya itu energi, ya, atau memiliki semangat yang tinggi, ya, spirit yang tinggi, ya, motivasi yang tinggi. Dan selanjutnya M-nya itu mapping, ya, bisa melakukan pemetaan usaha, ya. Nah, di sini mapping ini nanti kalian akan belajar bagaimana kalian menggunakan analisa, ya, analisa, macam-macam analisa. Salah satunya adalah analisa SWOT, ya, analisa SWOT. Atau ada lagi itu PDCA, ya, PDCA analisa. Atau ada lagi namanya PIKA, ya, macam-macam analisa. Salah satunya adalah analisa SWOT. Nah, nanti kita belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan pemetaan usaha, ya, dengan menggunakan analisa SWOT. Nah, selanjutnya itu adalah organizing, ya. Bagaimana seorang wirausaha itu harus bergabung dengan organisasi atau perkumpulan, ya. Seorang wirausahawan itu harus mampu bergabung atau berkumpul, ya. Ya, punya kelompok, punya klub, dan sebagainya. Jadi ketika dia punya usaha tertentu, misalkan dia harus bergabung, ya, memiliki klub-klub, relasi-relasi yang berhubungan dengan usaha tersebut. Buat apa? Ya, dengan adanya klub itu, ya, secara tidak langsung usahanya itu akan terpromosikan dan sebagainya, ya, gitu. Terus yang terakhir itu N-nya itu dari falsafah Doraemon itu adalah network atau jaringan, ya, atau relasi yang luas. Jadi usaha yang kita geluti dari awal sampai akhir, ya, ketika kita memiliki impian dan kesempatan, ya, bagaimana kita menyusun perencanaan, bagaimana kita melakukan tindakan dan semangat yang tinggi, energi yang tinggi, ya, semangat yang tinggi. Terus bagaimana kita melakukan pemetaan usaha, ya. Terus dari semua itu, ya, dari usaha yang semuanya itu kita lakukan, itu kita harus mampu bisa, ya, memiliki jaringan, ya, dan bergabung dengan klub, organisasi, dan sebagainya, atau bahkan mendirikan organisasi. Contohnya organisasi sepeda motor khusus motor Honda misalkan organisasi kayak di Karawang kan ada yang namanya Vespa Club dan lain sebagainya, ya. Itu bagi penyuka hobi motor Vespa ataupun motor-motor CB, ya, motor-motor lama, ataupun yang motor-motor terkini itu grup-grup motor tekno, ya. Nah, ketika kita bergerak di usaha misalkan produk komponen spare part motor misalkan, ya, kita harus punya klub, organisasi, ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu dengan adanya grup, perkumpulan, atau organisasi, secara tidak langsung kita memiliki relasi, ya, untuk media promosi, ya, kenalan, jaringan, dan sebagainya. Artinya untuk membesarkan usaha. Oke, terus di sini kita akan coba bahas dari hal-hal yang tadi Pigrave, ya, terus dari Adiaksa Daul, gitu. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha, ya. Nah, apa faktor-faktor yang menyebab kegagalan dari wirausahawan, ya? Nah, di sini menurut Zimmerer, ya, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah yang pertama itu dia tidak kompeten dalam manajerial. Jadi tidak mampu dalam mengelola suatu usahanya, ya. Nah, itu.
Terus ada yang keduanya itu dia kurang berpengalaman atau tidak memiliki cukup pengalaman, ya. Jadi ketika dia menggeluti sesuatu bidang usaha, dia tidak tahu ilmunya, ya, dia tidak punya pengalaman basic dan sebagainya. Nah, itulah, ya, itu awal dari kehancuran. Nah, itu bangkrut usaha karena kurang berpengalaman atau kurang kurang mampu memiliki ilmu yang cukup terhadap usaha yang kita geluti. Terus, Pak, saya kan memiliki ilmunya, tapi saya tidak berpengalaman. Bagaimana, Pak? Nah, banyak banyak bertukar pikiran, ya. Banyak mencari ilmu, banyak mengorek informasi tentang permasalahan-permasalahan resiko usaha, misalkan yang kita geluti, misalkan usaha, ya, dengan orang-orang yang lain yang sudah berpengalaman dalam usaha tersebut. Nah, itulah, ya. Nah, dari itu nanti kita bisa ngambil kesimpulan kekuatan kelemahannya apa, masalahnya di mana, kenapa ini bisa begitu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiganya itu tidak bisa mengelola keuangan, ya. Keuangan kita tidak bisa mengelola, ya, berantakan, ya, tidak punya pembukuan, ya. Arsip keuangan itu bermasalah. Keluar uang masuk dan uang keluar itu bahkan cenderung lebih banyak uang keluar. Nah, itu yang bermasalah. Perusahaan kita itu akan lama-lama kan pahit, ya. Nah, di sini perlunya kita mampu untuk bisa mengelola finansial, ya, keuangan secara keuangan. Yang selanjutnya itu lokasi yang kurang mendukung, ya. Lokasi yang kurang mendukung contohnya ya lokasi yang tidak strategis, ya, atau jauh dari keramaian dan sebagainya, atau misalkan kita yang dimaksud dengan lokasi yang kurang mendukung itu misalkan eh, apa pa, apa saat musim hujan kita jualan es misalnya, ya. Nah, itu kurang bagus juga. Tidak hanya lokasi, ya, waktu juga sangat mendukung, ya. Jadi kalau yang namanya hujan ya jangan jualan es, pasti nggak akan bakalan laku, ya. Nah, alternatif apa, ya, misalkan kopi dan sebagainya, ya, gitu. Terus kalau misalkan kita misalkan buka toko atau jualan di tempat misalkan uh, lingkungan di sana mobil semua, ya, sedangkan kita jualan spare part motor atau kendaraan bermotor, nah, kan kurang tepat juga, ya. Nah, atau gitu juga sebaliknya. Terus selanjutnya gagal dalam perencanaan. Jadi ada satu istilah, ya, ketika kita melakukan usaha tertentu, ya, bahkan tidak melakukan perencanaan sama sekali, ya. Nah, itu, ya, ataupun bahkan kita merasa gagal ketika kita merencanakan sesuatu dan menindaklanjutinya. Nah, itu faktor yang merupakan menyebab kegagalan berusaha. Terus selanjutnya adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ya. Jadi kurang serius dalam menekuni satu bidang usaha, ya. Mencela-mencele biasanya, ya. Ketika kita menggeluti usaha, ya, menggeluti usaha, kita usaha lagi B. Nah, itu yang bikin masalah. Jadi tidak fokus. Nah, itu biasanya tidak fokus, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius. Nah, makanya kalau usaha itu membutuhkan sikap keseriusan yang tinggi, ya, konsentrasi yang tinggi, fokus pada usaha tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, biasanya ini, ya, ada yang namanya di produk usaha itu ada yang namanya kelahiran produk, ya. Kelahiran produk, kalau lama kelamaan kan produk makin lama orang makin bosen, ya. Berarti kita harus melakukan peralihan atau transisi, ya, atau modifikasi bahasanya, ya. Modifikasi produk. Jangan sampai orang produk A yang kita jual misalkan bosen, ya. Ada modifikasi produk. Contohnya dari kemasannya, ya kan? Dari rasanya. Misalkan kalau produk makanan rasanya rasa asin terus, ya kan? Kenapa kita nggak tawarkan rasa manis dan lain sebagainya, atau bumbunya tambah lagi misalnya kalau dari segi makanan.
Terus kalau untuk produk barang, misalkan contohnya untuk spare part motor, ya misalkan ada modifikasi produk ya, misalkan dari part Honda dan sebagainya. Dan yang ke-8 itu kurangnya pengawasan peralatan. Nah, di sini kurangnya pengawasan peralatan itu sangat mendukung ya, terutama untuk faktor-faktor kita dalam usaha ya. Peralatan apa? Peralatan pendukung ya, dan peralatan pembantu ya. Peralatan yang mendukung usaha wirausaha, misalkan peralatan kita pingin bikin tambal ban tapi peralatannya nggak ada, kan kurang bagus juga. Cuma punya impian saja. Nah, nah di sini ada beberapa manfaat ya. Apa manfaatnya ya? Bagaimana kita memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif itu? Manfaatnya salah satunya yaitu adalah bagaimana kita bisa berpikir kreatif ya, dan melakukan langkah-langkah inovatif ya, berkreasi intinya ya, memiliki daya cipta ya. Di sini sikap orang-orang yang memiliki sikap kreativitas ya bisa diidentifikasi ya, bagaimana dia bisa menciptakan ya, atau to create, proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah itu yang berhubungan dengan produk. Terus bagaimana dia memodifikasi ya, memodifikasi produk A menjadi produk A plus misalkan ya, modifikasi. Nah, jadi dari bentuk yang sudah ada ya menjadi bentuk yang baru lagi ya, jadi baru lagi, proses modifikasi. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana dia bisa mengkombinasikan ya, dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah ini bagaimana orang-orang kreatif ini ya bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, oke. Nah di sini ada bagaimana kita untuk bisa berpikir dan bersikap kreatif. Di sini ada bagaimana orang-orang yang memiliki sikap kreatif ini ya, bagaimana dia berpikir untuk menciptakan ya, untuk menciptakan atau membuat yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana dia untuk memodifikasi ya, memodifikasi dari barang A menjadi barang lain ya, misalkan, atau model, misalkan salah satu model motor misalkan, atau bentukan motor ya, atau part motor ya, modifikasi, proses modifikasi. Terus yang terakhir itu bagaimana dia untuk menggabungkan ya, menggabungkan misalkan kelebihan-kelebihan ya, dari suatu kelebihan itu menjadi satu untuk kelebihan yang tersendiri. Nah ini. Nah di sini kalian nanti akan ada tugas individu ya dalam bentuk pilihan ganda ya, ada 20 soal ya, ada 20 soal ya. Tapi sebelum masuk ke soal pilihan ganda ini ya, di sini kalian nanti ini Bapak ungkapan dulu masukan-masukannya ya, kalian yang kemarin itu dari tugas kelompok ya, tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan itu ya. Di sini ada tugas-tugas baru ya, tugas-tugas baru yang dikirimkan via email Bapak ya dari kalian. Nah di sini ada yang namanya tugas kelompok dari Irfan Nur Hakim ya, kelas 11 TBSM 1 ya. Terus yang masuk itu ada tugas kelompok dari Aryo Reshad ya. Tugas dari Aryo Reshad ya, 11 TBSM 1 yang masuk ya. Terus ada tugas kelompok dari Asep Krishna ya, Asep. Terus ada tugas kelompok dari Arif Rahman ya, Arif Rahman. Terus ada tugas kelompok dari Tika, ini Tika ya, Tika. Cuma Tika ini tidak bisa dibuka ya. Terus ada tugas kelompok ada tugas dari Erik ya, tugas individu. Terus ada Heru Hermawan ya, Heru Hermawan dari 11 TBSM 1. Terus ada tugas dari Heri Permana ya, 11 TBSM 4 ya tugasnya. Nah ini sudah Bapak buka ya. Terus ada tugas dari Ade Miftah ya, Ade Miftah
Oke, nah itu ada tambahan dari tugas kelompok dan individu ya, dari kelas 11 TBSM 1 dan 11 TBSM 4. Oke. Nah, untuk kali ini ya, untuk terakhir kalian nanti ada soal pilihan ganda ya, 20 soal di sini ya. Ada soal pilihan ganda 20 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan, kirim kalian nanti ke alamat email ya, ke alamat email Bapak di sini ya, untuk jawabannya ya. Ataupun bisa kalian kalau ini bisa kalian kirim via WA ya, kalian foto jawabannya ya, foto, nama, kasih nama, berikut foto ya, kalian nanti kirim ke WA, via WA boleh ya, via email boleh ya. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Yang pertama itu sikap Wirosa yang selalu ingin tahu, membuat Wirosa selalu. Nah, di sini ada ya, ada pilihan A, B, C, D, E ya. Yang keduanya ada ya. Selanjutnya yang ketiga di sini ya, ada soal ketiga ya, dan keempat. Selanjutnya ada soal kelima ya, dan keenam yang sudah Bapak bahas di materi sesi-sesi sebelumnya ya. Dan selanjutnya itu ada materi ketujuh ya, dan ke-8 ya, materi ketujuh dan ke-8. Terus selanjutnya ada materi ke-9 dan 10, materi 9 dan 10 ini. Selanjutnya ada materi 11 dan 12 ya, dan 12, 11 dan 12. Nah, di sini ya. Materi ke-13, soal ke-13 dan 14 ya. Soal 13 dan 14. Soal 15 dan 16 ya. Soal 15 dan 16. Soal ke-17 dan 18 ya. 17, 18. Dan yang terakhir itu adalah soal yang 19 dan 20 ya. Ini ada 20 soal ya, ada 20 soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Nanti untuk soal-soal ini kalian silahkan kalian kirim ke email, alamat email Bapak, ataupun via WA di foto ya, di kertas, kalian silahkan kirimkan ke Bapak. Oke. Ya, secara pribadi ya, jangan ke ini, atau via email ya, nanti kalian tinggal email. Nah, ini terus ada untuk soal esainya ya. Untuk soal esainya itu yang pertama itu ada 5 soal. Yang pertama itu apa manfaat menjadi seorang wirausaha ya. Yang kedua itu karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Big Grape ya. Nah, yang ketiga itu jelaskan tentang falsafah Doraemon ya. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan perilaku kerja prestatif? Dan yang terakhir, kelima, itu esainya, apa yang dimaksud dengan top grade? Yang B-nya top modified, yang C-nya itu top combine ya, top combine. Nah, mungkin demikian untuk materi kita kali ini ya. Silahkan kalian kerjakan untuk tugas individunya ya. Nah, nanti setelah session materi ini ya, Bapak anggap nyatakan selesai. Nanti kalian untuk session selanjutnya yaitu session materi produk kreatif dan perusahaan, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa ya. Demikian dari Bapak. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.